Halo Kak Yeremia. Halo Kak Jones. Aku sangat bersemangat saat ini. Soalnya mau ibadah sekolah minggu online. Wah, sama nih Kak. Tapi kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Hai adik-adik yang di rumah. Kakak percaya pasti adik-adik di rumah juga bersemangat untuk ibadah online hari ini. Ayo sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami menjadi berkat bagi kami. Tolong Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Yeremia, lihat tuh awan-awannya, ada pelanginya, tumbuh-tumbuhannya. Semua itu diciptakan Tuhan Kak Yeri dengan baik. Iya Kak, kita juga ciptaan Tuhan yang paling berharga dan paling mulia. Karena kita diciptakan menurut rupa Allah dan gambaran Allah Kak. Puji Tuhan, Allah kita baik, Dia besar, Dia hebat. Kita mau memuji Tuhan selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya adik-adik, biarlah kita tetap terus memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik masih semangat, kita masih bangkit berdiri, kita angkat pujian kita.
cuy cuy pam pam pam. Kita nyanyi dengan sukacita dan ikuti gerakan kami ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita semua bisa ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau siapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik di rumah kita angkat pujian kita yang berkata, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus.
adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru yang akan memberitahukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saat ini kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita masih diberikan kesempatan lagi untuk kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita sehat, kita kuat, kita pakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan buka Alkitab kita. Sudah siap Alkitabnya ya? Kita harus belajar buka-buka Alkitab juga supaya hafal tempatnya di mana Kejadian sampai Wahyu ya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ketiga. Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Adam. Antaliana akan bacakan ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Simak Alkitab masing-masing. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Haleluya, amin. Sekali lagi Tante Liana baca Kejadian pasal yang ketiga ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Puji Tuhan. Anak-anak Madya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kepada kita melalui tokoh Alkitab Adam ini, manusia pertama ini, bahwa dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan memberi pakaian kepada Adam dan istrinya Hawa ya, dari kulit binatang. Kalau kita baca Alkitab dari kisah bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa di pasal yang ketiga itu, perikopnya di situ kalian tahu, karena Adam dan karena Hawa tidak taat akan perintah Allah. Karena Hawa dan Adam kan berawal dari wanita itu kan. Sudah dibilang sama Tuhan kan. Di dalam ayatnya yang ke-16 dibilang. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, kalau kita pernah mendengar atau membaca firman Tuhan ini, kita tahu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Si Hawa ngambil buah, dia diperdaya oleh ular. Akhirnya ya, singkat ceritanya, manusia jatuh ke dalam dosa. Hilanglah kemuliaan Tuhan, hilanglah apa yang Tuhan sudah berikan pada waktu itu. Sehingga mereka sadar begitu mereka sudah makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, mereka baru mereka sadar bahwa wah, kita telanjang. Artinya apa? Bahwa mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka sudah hilang apa yang Tuhan karuniakan. Akhirnya ya, mereka bersembunyi. Ya, kalian bisa baca di Kejadian pasal yang ketiga itu. Pada waktu mereka bersembunyi itulah ya,
pada waktu mereka bersembunyi itulah mereka mendengar tapak kaki Allah. Ya. Kemudian ya datanglah ayat yang kita baca tadi. Kemudian ya, dan Tuhan Allah membuat pakaian. Karena Tuhan Allah melihat mereka sudah malu ya dengan keadaan yang ada. Mereka sudah berbuat dosa. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, manusia jatuh ke dalam dosa. Itu bukan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Oleh karena itu Allah memberi kepada mereka pakaian untuk menutup ketelanjangan mereka. Untuk menutup rasa malu mereka. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, bagaimana keadaan manusia pada waktu itu, ya? Kalau di Perjanjian Lama, ya, untuk penghapusan dosa atau untuk pengampunan dosa, mereka harus mempersembahkan korban sembelihan, ya. Kalau baca di kitab Imamat di sana ada aturan-aturannya. Nah, singkatnya bahwa pada waktu Perjanjian Lama, begitu manusia jatuh ke dalam dosa, untuk adanya penebusan dosa, untuk minta ampun kepada Allah, mereka harus menyembelih, mereka harus mengorbankan binatang, ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita ini mewarisi dosa nenek moyang sebenarnya, ya. Oleh karena Adam Hawa inilah manusia jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan melihat tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menebus kesalahan mereka, yang bisa menebus dosa mereka. Gak ada satu manusia pun yang bisa mengikuti hukum Taurat, tidak bisa, tidak ada satu manusia pun. Oleh sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang dikaruniakan Bapa ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menjadi penebusan dosa. Ayat yang selanjutnya kita akan baca. Ya. Kalau di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 di sana dikatakan dengan jelas bahwa pada waktu Perjanjian Lama, pada waktu itu ya, Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-22 di sana ditulis, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Semua penyucian, semua penebusan harus dengan darah. Harus ada yang dikorbankan. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu yang Tuhan lihat, itu yang Allah lihat. Tidak ada satu manusia pun yang bisa untuk menebus kesalahannya, untuk menebus dosanya sendiri. Oleh karena itu Yesus datang. Nah, selanjutnya kita akan lihat betapa luar biasanya Tuhan datang di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Oleh karena kesalahan Adam, oleh karena kesalahan Hawa dan Adam pada waktu itu, manusia pertama pada waktu itu, Yesus harus datang, ya. Yesus mau mengorbankan dirinya. Yesus mau menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Haleluya. Bersyukur kita memiliki Tuhan yang mau menebus dosa kita. Dia mau korbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Darah Yesus itulah yang menyucikan kita. Darah Yesus itulah yang mengampuni dosa kita, yang menebus dosa kita. Ayat yang lain kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama di sana ditulis juga. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 dan 19. 1 Petrus pasalnya yang pertama. Tahu ya tempatnya 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama kita baca. Tante Liana bacakan ayat yang ke-9, ayat yang ke-18 mulai. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya, puji Tuhan. Yesus datang di dalam dunia ini, dia menebus dosa kita. Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Dia rela, dia mau mengorbankan dirinya. Haleluya, menebus dosa kita. Anak-anak madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
hidup kita, pakaian kita yang dikenakan oleh Tuhan saat ini adalah pakaian kebenaran. Kulit binatang di perjanjian lama pada waktu itu harus ada binatang yang dikorbankan. Tetapi sejak Yesus masuk ke dalam dunia ini dan dia mati di atas kayu salib, dia sudah rela menebus dosa kita. Yesus mengenakan pakaian kebenaran dalam kehidupan kita. Pakaian kebenaran itu apa? Pakaian kebenaran kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah pakaian kebenaran, hidup yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Beberapa kali guru-guru sekolah minggu mengajarkan, kita tidak akan bisa melakukan firman Tuhan ini dengan kekuatan manusia kita sendiri. Untuk itu kita perlu Roh Kudus, supaya apa? Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Pakaian kita saat ini, sejak kita percaya kepada Tuhan, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya firman Tuhan ini dan kita mau lakukan. Itulah pakaian kita. Artinya apa? Kalau kita berpakaian nih, kalau kita berpakaian kan dilihat orang, ya kan? Dilihat orang. Oleh karena itu, anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kemana kita pergi? Hidup kita diperhatikan, hidup kita dilihat orang. Supaya apa? Supaya yang nampak itu ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa saja sih perintah, apa saja sih kebenaran firman Tuhan? Yang sederhana, yang selalu diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, yang diajarkan oleh orang tua kita. Ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Contohnya ketaatan, taat kepada orang tua, taat kepada yang lebih tua, yang lebih tinggi. Kalau di sekolah taat kepada peraturan sekolah. Ada kesetiaan. Firman Tuhan mengajar kepada kita, kita setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, keadaan sekarang ini tidak membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Tetapi dengan keadaan sekarang, kondisi sekarang ini justru bisa membuat kita lebih dekat. Caranya bagaimana? Kalian mengikuti ibadah online, itu pun cara Tuhan untuk mengajak kalian, mengajak anak-anak Madya untuk dekat dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan, belajar berdoa, memuji Tuhan. Haleluya. Mari di akhir renungan firman Tuhan kita saat ini. Ayat hafalan kita harus ingat. Wah, Tuhan kita luar biasa. Dia adalah anak domba Allah yang sudah menebus dosa kita. Ayat hafalan kita saat ini ya, buka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Kita baca ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29. Sudah dapat? Kalian membacanya dengan bersuara ya, namanya menghafal Alkitab. Baca dengan bersuara, masukkan dalam pikiran kita supaya kita mengerti. Kita baca sama-sama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekali lagi. Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Puji Tuhan, ingatlah firman Tuhan. Ingatlah bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan beralih kepada yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya anak-anak Madya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami baca. Kami sama-sama merenungkannya. Dan kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan dengan percaya, dengan sungguh kepada Engkau. Dan kami mau pegang Engkau menjadi keselamatan kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Supaya kami tetap menghargai betapa luar biasanya Tuhan mengasihi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Dan kami akan mengenakan pakaian kebenaran itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang diberkati saat ini. Kami sudah terima firman-Mu dan kami mau lakukan bersama dengan Roh Kudus. Hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.